cinta pada saya. Oh giranglah. Salam adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan terhadap diri kita ya adik-adik. Kita akan memulai ibadat sekolah minggu online kita. Karena itu Kakak Ella mengajak semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Allahku besar. Baik adik-adik, kita akan berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, kakak minta adik-adik mohon tenang dan mengambil sikap doa untuk kita berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, mari kita mengangkat pujian Bapa ku datang padamu. Ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita ulangi sekali lagi. Bapakku datang padamu. Datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan.
Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk kasih setia anugerah penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan telah menyertai kami sepanjang 1 minggu ya Tuhan. Dan saat ini, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai kebaktian sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan Yesus boleh menolong menyertai kami semua ya Tuhan, memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya, dan juga memberkati adik-adik kami yang mengikuti ibadah ini. Biarlah ibadah kami boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Masih. Ayo, kita semua masih dalam keadaan berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, Aku Istimewa. Kita semua istimewa. Ikuti gerakannya ya adik-adik. Adik-adik masih tetap berdiri dan saat ini kakak mengajak kita bersama-sama memuji Tuhan berani tampil beda. Nah, sebagai anak-anak Tuhan Yesus kita harus berbeda dari anak-anak yang tidak percaya Tuhan Yesus. Amin. Nah, mari dengan sukacita kita nyanyikan pujian ini. Menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Katakan ku kuat, ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku, ku berdiri sebagai pemenang. Berdiri sebagai pemenang
berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Iya, puji Tuhan. Silahkan duduk kembali. Adik-adik, Kak Doli mengajak kita semua duduk berlutut untuk kita mau berdoa bagi bangsa kita. Kita akan menyiapkan hati dengan mengangkat pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mengalihkan sejarah? Kemanakah kami kembali hanya pada Yesus yang sanggup menjalani hari-hari kehidupan kami. Di saat badai COVID menyerang ini Tuhan, kami berharap Engkau tetap ada, menolong kami, melindungi kami, menyertai kami ya Bapa. Karena itu Tuhan, dengan penuh segala kerendahan hati, kami memohon pengampunan atas semua dosa kesalahan yang kami perbuat, yang menyakiti hati Tuhan, yang melawan perintah Tuhan.
Dan kami juga memohon ya Bapa, Engkau berkenan memulihkan bangsa dan negara kami. Engkau berkenan memulihkan provinsi kami. Engkau berkenan memulihkan kota kami ya Tuhan. Karena kami yakin dan kami percaya hanya Tuhan sendiri, hanya Yesus sendiri, hanya yang sanggup untuk menyelamatkan kami, yang sanggup untuk membebaskan kami, yang sanggup untuk memulihkan kami. Berkenan memberkati pemerintah yang ada dalam segala upaya untuk mengatasi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah dalam segala upaya mereka ada perubahan yang baik dari hari ke hari. Ada kesembuhan yang semakin baik dari orang-orang yang sakit ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih para dokter, tenaga medis yang ada di garda depan merawat setiap pasien COVID maupun pasien penyakit lainnya. Tuhan kiranya juga menolong, menyertai mereka, melindungi, memberkati mereka. Sehingga walaupun mereka merawat yang sakit, Allah memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka tidak tertular sakit ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak yang tetap harus belajar dari rumah. Allah tetap memberikan sukacita tersendiri, Allah memberikan penghiburan tersendiri, Allah memberikan ketekunan yang penuh kepada mereka. Sehingga setiap mereka, baik anak-anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA, sampai anak kuliahan sekalipun, tetap semangat untuk menempuh pendidikan mereka secara online ini dengan sebaik mungkin. Kami berdoa untuk orang tua yang tetap harus bekerja di tengah-tengah pandemi yang ada. Kami minta perlindungan Tuhan ada atas mereka masing-masing. Sehingga ketika mereka keluar dari rumah dan melakukan pekerjaan mereka, melakukan tugas mereka, Allah tetap melindungi, Allah tetap menyertai. Di tengah-tengah situasi yang ada ini ya Tuhan, di tengah-tengah ketidakpastian yang kami hadapi, satu yang kami yakini, Tuhan Yesus, Engkau sanggup untuk memulihkan. Tuhan Yesus, Engkau sanggup untuk menyembuhkan. Karena itu kami berdoa membawa setiap pergumulan kami atas bangsa dan negara, atas keluarga kami, atas kota kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya, memberikan yang terbaik bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengar cerita, kita akan berdoa. Tapi sebelumnya itu kita nyanyikan satu pujian Alkitab buku terindah. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama.
semua yang menyaksikan ibadah sekolah minggu online pagi hari ini. Mereka siap untuk mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan berkati mereka, berikan mereka konsentrasi sehingga mereka bisa mendengar cerita dengan baik. Bahkan semua guru-guru yang akan menyampaikan cerita, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Kami serahkan jam cerita sekolah minggu kami ini dari awal sampai pada akhirnya dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Baru-baru ini kita memperingati Hari Pahlawan. Apakah adik-adik masih ingat tanggal berapa? Ya, benar sekali, tanggal 10 November. Tapi Hari Pahlawan yang kita peringati kali ini bukan hari Superman, Iron Man, atau Spider-Man seperti yang di TV atau film yang pernah kita tonton. Superhero mana yang kamu tahu siapa saja? Apakah hanya superhero yang bisa jadi pahlawan? Tidak, karena sejarah mencatat semua pahlawan adalah manusia biasa yang tidak punya kekuatan ekstra. Ada banyak pahlawan. Pahlawan kemerdekaan yang berjuang mengorbankan nyawa mereka untuk negara Indonesia. Contohnya, Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta, Presiden pertama dan Wakil Presiden pertama kita. Ada juga pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru-guru yang mengajar, guru-guru adik-adik yang mengajar di sekolah. Yang ketiga, pahlawan olahraga berjuang mengharumkan nama Indonesia di perhelatan olahraga dunia. Contohnya Ibu Susi Susanti, pemain atlet bulu tangkis. Yang keempat, pahlawan kesehatan, tenaga medis yang berada di garis depan di tengah pandemi COVID, merawat orang-orang sakit. Yang kelima, pahlawan kemanusiaan. Orang-orang biasa yang mau berkorban bagi kepentingan orang-orang tertindas. Di dalam Alkitab juga banyak pahlawan. Dan hari ini kita belajar dari para pahlawan iman ini. Pahlawan yang pertama adalah Nuh. Kenapa Nuh disebut sebagai pahlawan? Nuh berani berdiri sendiri, tidak terpengaruh lingkungan sekitarnya. Kita bisa baca di dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang 11 sampai 12. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nuh adalah seorang yang hidupnya benar dan dekat dengan Tuhan pada samanya. Tetapi sayang, orang-orang sekitarnya adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka hidup sesuka-suka mereka dan tidak pernah mau mendengar tentang apa yang Tuhan mau bagi mereka. Pasti sulit ya bagi Nuh untuk tetap hidup benar dan dekat dengan Tuhan dalam keadaan orang-orang sekitarnya yang seperti. Tetapi bersyukurnya Tuhan selalu menguatkan Nuh sehingga ia tidak terpengaruh sedikit pun dengan keadaan yang sulit itu. Ia tetap hidup dekat dan benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik, itulah yang kita pelajari dari kepahlawanan Nuh. Nuh berani berdiri dalam kebenaran walaupun ia sendirian. Kamu pun bisa menjadi pahlawan seperti Nuh. Ketika ada teman yang mengajak untuk berbuat dosa, kita harus menolak. Ketika kita melihat orang lain membuli, kita menegur. Ketika kita melihat orang lain dibuli, kita menolong mereka. Maukah adik-adik hidup seperti Nuh yang tetap benar dan dekat dengan Tuhan meskipun orang-orang sekitar memiliki hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan? Ingat, seperti Tuhan menolong Nuh, Tuhan pasti akan menolong adik-adik juga. Adik-adik, Nuh adalah pahlawan pertama kita. Pahlawan iman yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah Paulus. Sikap kepahlawanan apa yang bisa kita pelajari dari Rasul Paulus?
Adik-adik, Paulus ini seorang pahlawan Allah yang sangat luar biasa. Paulus ini seorang yang ketika memberitakan firman Tuhan, dia tidak hanya memberitakan firman di satu tempat, tapi dia keliling dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ketika dia melakukan perjalanan untuk memberitakan Injil, dia seringkali mengalami banyak sekali tantangan. Nah, tantangan seperti apa yang dialami oleh Paulus? Mari kita membaca di dalam 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 28. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku berkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Paulus juga dipenjara, dicambuk, dilempari batu, berhari-hari tidak makan, dia harus berhadapan dengan pencuri, mau dibunuh dan masih banyak hal-hal sulit lainnya yang dia hadapi. Apakah Rasul Paulus menyerah? Ketika dia menghadapi begitu banyak tantangan, penderitaan, bahaya karena pemberitaan Injil, tapi dia tidak menyerah. Dia tidak berhenti, dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap memberitakan Injil, dia tetap bekerja keras, dia bekerja dengan sangat giat agar Injil bisa didengarkan oleh banyak orang karena dia yakin bahwa dia dapat menanggung segala penderitaan itu di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadanya. Belajar dari Rasul Paulus, kita bisa menjadi pahlawan iman. Ketika kita hidup memberitakan Injil, tetap melayani Tuhan walaupun ada tantangan, walaupun ada penderitaan, walaupun ada COVID-19. Guru-guru sekolah minggu tetap datang ke gereja untuk syuting ibadah sekolah minggu online, biar adik-adik bisa tetap belajar firman Tuhan di tengah-tengah COVID. Kami tidak berhenti melayani karena COVID, dan harapan kami adik-adik juga tidak berhenti sekolah minggu dan tetap rajin sekolah minggu online. Nuh, pahlawan iman pertama kita. Rasul Paulus, pahlawan iman kedua kita. Siapa pahlawan iman berikutnya? Adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah teman-temannya Daniel. Waktu itu yang menjadi raja mereka adalah Raja Nebukadnezar, adik-adik. Mereka adalah pahlawan Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika Raja Nebukadnezar memerintahkan semua orang, siapapun dia, baik tua atau muda, lelaki atau perempuan, untuk menyembah sebuah patung emas. Tapi adik-adik, mereka tetap setia pada iman mereka, adik-adik. Mereka tidak menyembah patung itu dan memilih tetap menyembah Tuhan saja karena mereka tahu bahwa itu dosa. Dan akibat dari kesetiaan iman mereka, adik-adik, Raja Nebukadnezar sangat marah. Raja menyuruh prajuritnya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan melemparkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan adik-adik, api itu dipanaskan sampai 7 kali lipat, lebih panas dari biasanya. Sampai-sampai prajurit-prajurit yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego mati karena tidak kuat menahan panas dari api itu. Tapi adik-adik, mau tahu apa yang terjadi? Ternyata Tuhan Yesus menolong mereka. Mereka sama sekali tidak terbakar dalam perapian yang menyala-nyala itu. Dan ketika Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari dalam api itu, mereka keluar dalam keadaan hidup. Bahkan pakaian juga tubuh mereka tidak terdapat luka bakar sama sekali.
Bukan hanya itu saja adik-adik, Raja Nebukadnezar pun akhirnya mengakui betapa luar biasanya Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adik-adik, kesetiaan iman mereka kepada Tuhan membuat mereka berani mengambil resiko. Tapi buah dari kesetiaan iman mereka membuat Raja Nebukadnezar yang tidak tahu dan mengenal Tuhan akhirnya mengakui bahwa sungguh Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Adik-adik, di masa sekarang ini menjadi pengikut Yesus sungguh berat. Di Kupang kita tidak terlalu merasakannya. Tetapi di daerah lain, jika ada yang percaya Tuhan Yesus, mereka dibuang dari keluarga, dikeluarkan dari pekerjaan mereka. Ada yang di sekolahnya, mereka dikucilkan. Di negara lain, ada yang sampai kehilangan nyawa, mereka dibunuh. Tetapi mereka memilih untuk tetap percaya Yesus, walaupun harus kehilangan nyawa mereka. Itu risiko yang mereka mau tanggung. Adik-adik, ketika kita memilih untuk percaya Yesus, kita pun adalah pahlawan iman. Maukah kita? Adik-adik, pahlawan iman pertama kita Nuh, pahlawan iman kedua kita Paulus, dan pahlawan kita yang ketiga adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pahlawan iman kita berikutnya adalah Maria Ibu Yesus. Taat dan berani mengambil risiko. Maria Ibu Yesus merupakan salah satu tokoh dalam Alkitab yang memiliki jiwa pahlawan. Jiwa pahlawan yang ada dalam diri Maria adalah taat dan berani mengambil risiko. Dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus, Maria Ibu Yesus sama sekali tidak tahu bahwa akan didatangi malaikat Gabriel untuk membawa berita bahwa ia akan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Yesus. Pada saat itu, Maria adalah tunangan dari Yusuf. Maka takut dan ragulah hati Maria. Kenapa? Karena bagi budaya orang Yahudi, hamil di luar nikah merupakan suatu aib. Maria bisa dilempari batu hingga mati. Namun, malaikat Gabriel datang untuk meyakinkan Maria. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-30 sampai 31. Kakak bacakan ya adik-adik. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-35, jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah." Oleh karena itu, Maria menjadi percaya dan berani mengambil resiko, serta taat dalam mengikuti perintah Tuhan Yesus. Lukas pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Adik-adik, dari sikap Maria ini kita dapat melihat jiwa dari seorang pahlawan, yakni mau dan rela mengambil risiko yang besar, dan bukan hanya itu, ia juga taat mengikuti perintah tersebut. Jadi bagaimana? Apakah adik-adik mau mengikuti perintah Tuhan Yesus dengan berani dan taat? Adik-adik, kita menyebutkan kembali pahlawan iman kita. Yang pertama, pahlawan iman kita adalah Nuh. Yang kedua, Rasul Paulus. Yang ketiga, Sadrak, Mesak, Abednego. Yang keempat, Maria Ibu Yesus. Yang terakhir adalah pahlawan iman kita yang paling utama adalah Yesus. Adik-adik yang terkasih, Nuh, Rasul Paulus, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Maria Ibu Yesus adalah beberapa pahlawan yang kita pelajari hari ini. Dan ada satu pahlawan iman yang paling utama di antara semua pahlawan iman yang ada di Alkitab. Siapa itu? Ya,
Dia adalah Yesus. Ketika dia datang menjadi manusia, sama seperti kita, dia memberi teladan iman yang luar biasa kepada kita. Dia rela berkorban, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketika kita mau berkorban tenaga, waktu dan uang untuk sekolah minggu dan pelayanan sekolah minggu, untuk gereja dan pelayanan gereja, untuk Injil dan pelayanan Injil, kita menjadi pahlawan iman. Nuh berani berdiri sendiri, tidak terpengaruh lingkungan sekitarnya yang berdosa. Rasul Paulus tidak mudah menyerah dan bekerja keras. Sadrak, Mesak, Abednego berani ambil resiko dan tetap setia. Maria ibu Yesus berani taat apapun konsekuensinya. Yesus rela berkorban sampai mati di kayu salib. Kita pun bisa menjadi pahlawan iman seperti mereka tadi. Maukah adik-adik menjadi pahlawan iman? Maukah guru-guru sekolah minggu menjadi pahlawan iman? Maukah anak-anak sekolah minggu jadi pahlawan iman? Maukah orang tua menjadi pahlawan iman? Kalau kita mau jadi pahlawan iman, maka kita harus menaati dan menuruti semua perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Oke adik-adik, semangat menjadi pahlawan iman. Adik-adik, kita sudah belajar tentang pahlawan iman. Biarlah kita semua boleh menjadi pahlawan iman dimanapun kita berada. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan tolong setiap kami, biarlah kami semua boleh menjadi pahlawan iman bagi setiap orang yang ada di sekitar kami ya Bapa. Tuhan tolong kami semua dalam situasi yang ada ini ya Bapa. Biarlah kami tetap senantiasa berharap pada Tuhan dan senantiasa melakukan semua kehendak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, kita akan menghafal ayat hafalan kita minggu lalu yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat 10. Mari kita menghafal sama-sama. Kakak menghitungnya 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sekali lagi kita menghafalnya adik-adik. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Selamat untuk adik-adik yang sudah bisa menghafal. Dan bagi adik-adik yang belum bisa menghafal, semangat terus ya menghafal firman Tuhan. Adik-adik, kita akan menghafal ayat firman Tuhan yang baru ya, yang terambil dari Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Selamat menghafal ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita. Tapi jangan sedih, minggu depan kita akan berjumpa lagi ya adik-adik. Sebelum itu, mari kita angkat satu lagu pujian, Ku Tak Akan Menyerah. Adik-adik, mungkin dalam kehidupan kita begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak boleh menyerah karena Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk kita semua. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau buat, tak ada maksud jahat
coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi adik-adik ya, kita angkat pujian ini. Bahwa dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Karena itu kita tidak boleh menyerah ya adik-adik. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena kemurahan dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami sudah selesai ibadah sekolah minggu online GKIN Revival Kupang. Tuhan memberkati kami semua yang ikut mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Tuhan juga memberkati adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Kiranya melalui ibadah sekolah minggu online ini Tuhan, mereka dapat bertumbuh, mereka dapat berakar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu online kita sudah berakhir hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Salam.